remaja itu yang paling rentan terkena dampaknya dari narkoba. Kebiasaan remaja sekarang itu menggunakan zat adiktif, yaitu berupa produk Lemfox. Saat penyalahgunaan narkoba itu bisa rentan terjadi overdosis. Ketika seseorang telah sampai di tahap overdosis, maka di depan mereka hanya cuma kematian. Pemirsa podcast RRI, kembali lagi pada podcast hari ini bersama RRI Tual, di mana hari ini kita akan membahas salah satu program yang sedang digencarkan oleh pemerintah, di mana kita tahu untuk dewasa ini Indonesia memiliki bonus demografi yang cukup luar biasa, dan dari bonus ini banyak anak muda yang lahir dengan karya-karya dan juga semangat-semangatnya untuk mengubah dari Indonesia ini sendiri. Tapi di sisi lain tentunya ada ancaman yang masih kita hadapi bersama, yaitu penyalahgunaan narkoba yang masih marak di masyarakat. Dan pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional terus menggencarkan program P4GN, yaitu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagai langkah strategis menuju Indonesia bersih narkoba. Dan tentunya perjuangan pemerintah ini tidak bisa dilakukan sendiri, perlu adanya dukungan terlebih dari muda-mudi Indonesia itu sendiri. Dan hari ini sudah bersama-sama dengan kita di podcast RRI, yaitu muda-mudi inspiratif dari Maluku Tenggara, karena mereka ini adalah garda terdepan dari pergerakan pemberantasan narkoba di Maluku Tenggara. Sudah ada bersama kita di tempat ini Duta Anti Narkoba Maluku Tenggara, Kecika Shalomita Farfa, dan juga Marcel Giovanno Damamae. Apa kabarnya Cika dan juga Gio? Baik, Baik, Kakak. makasih. Oke, sangat menggambarkan semangat dari muda-mudi Indonesia ya. Nah, Cika dan Gio, kita pengen tahu dong, gimana sih cerita kalian ini awal mulanya bisa menjadi duta anti narkoba? Mungkin bisa di-sharingkan? Saya waktu pertama kali masuk SMA itu langsung membuka sosmed, yaitu IG. Ketika masuk di IG, ternyata ada postingan dari komunitas Duta Pelajar Anti Narkoba. Nah, saya mulai tertarik, dan teman saya juga dari provinsi lain menawarkan untuk mengikuti hal yang sama. Lalu saya mulai mencoba untuk mengikuti tahap-tahap penyeleksi untuk masuk di dalam komunitas Duta Anti Narkoba ini. Nah, ketika masuk, banyak teman-teman dari luar provinsi juga, dari luar kota, yang memiliki aspirasi yang sama dengan kami, yaitu menciptakan generasi emas untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Nah, ketika masuk di dalam komunitas Duta Pelajar Anti Narkoba, kita disuruh untuk membuat banyak program kerja. Nah, salah satu program yang telah dijalankan yaitu Action School. Ya, Action School. Nah, itu kami sebagai duta pelajar masuk ke dalam lingkungan sekolah kita untuk mensosialisasikan tentang penyalahgunaan narkoba. Nah, di dalam proker tersebut memiliki tujuan utama, yaitu mengembangkan potensi diri dan juga meningkatkan pemahaman tentang penyalahgunaan narkoba, sehingga para remaja di sekolah kami itu tidak terjerumus di dalam lingkaran narkoba. Nah, Jadi emang dari awal sebenarnya sudah pengen untuk ikut iya, komunitas sehat gitu ya, iya, dan ketemulah dengan si komunitas duta pelajar anti narkoba iya. ini. Kalau Cika gimana? Nah, kalau aku mungkin agak berbeda dari drama ini. Jadi kalau dari Gio, itu dia lihat dari Instagram, sedangkan aku diinformasikan oleh salah satu teman saya dari SMA berbeda di Provinsi Jawa Tengah. Di sini dia mengatakan, oh Cika, mungkin kayaknya kamu cocok karena kamu sangat anti apalagi soal ngerokok. Karena memang kalau di sekolah saya sangat tidak suka melihat orang ngerokok dan pasti saya tegur. Baik itu guru, siswa, ataupun staf lainnya yang bekerja dalam sekolah kami ataupun di luar lingkungan.
Nah, oleh sebab itu, akhirnya saya memutuskan, oh mungkin ini kesempatan yang bagus untuk mengembangkan potensi diri saya yang dari awal nilai moral saya untuk ingin mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba atau penggunaan narkoba secara bebas. Jadi awal tahapan pada bulan Juni itu kita pendaftaran diri, mengisi data diri terlebih dahulu, kenapa kita mau ikut, dan kemudian ada tahapan seleksi untuk membuat video dan juga mencari pendukung kami untuk membuktikan bahwa orang ini memang layak untuk dijadikan duta pelajar anti narkoba. Oke, kalau Cika dari menemukan standar moral yang sama ya, visinya itu sama dengan komunitas duta pelajar anti narkoba ini. Jadi Cika join lah dengan komunitas ini. Oke, tadi aku dengar dari Gio dan juga Cika ternyata seleksi dari kegiatan ini cukup lama ya, dari bulan Juni sampai kalian dinobatkan sebagai duta pelajar itu kan September. Ya. Itu ada sekitar 3 bulan. Nah, dalam 3 bulan ini kan pasti kalian ditempa, disuruh bikin project-project, proker-proker. Nah, kalau misalnya setelah kalian dinobatkan, apa kegiatan rutin kalian sebagai duta anti narkoba? Jadi di sini kalau untuk melanjutkan program dari BNN yaitu P4GN tadi itu kita dikasih 3 opsi untuk membuat kita punya proker-proker. Jadi yang pertama itu kita upgrading skill. Upgrading skill itu apa? Kita harus bisa mengembangkan skill-skill mereka dalam pemahaman tentang narkoba, penanganan narkoba. Jadi sehingga di dalam dunia langsung mereka bisa tahu, oh ini cara menghadapinya bagaimana. Lalu kemudian yang kedua social action. Misalnya kita membuat kampanye atau hal-hal yang bisa menyadarkan masyarakat akan betapa pentingnya penyalahgunaan narkoba dan betapa pentingnya bahwa kita harus menyadari remaja itu yang paling rentan terkena dampaknya dari narkoba. Nah, kemudian yang terakhir yang ketiga adalah yaitu creative campaign. Kita harus membuat suatu kampanye yang secara kreatif, mungkin bisa melewati sosmed ataupun cara-cara lain yang bisa kita terjun ke dunia langsung, bisa juga secara online. Oleh sebab itu, program-program atau ya dianggaplah keseharian kita itu adalah perencanaan kami untuk melanjutkan program kerja kita. Kalau program kerja untuk Maluku Tenggara sendiri yang dirancang sama saya dengan Gio adalah yang pertama untuk upgrading skill adalah first aid for emergencies. Emergencies-nya dalam artian apa? Saat penyalahgunaan narkoba itu bisa rentan terjadi overdosis, apalagi yang sudah ketergantungan atau kecanduan. Makanya oleh sebab itu, kita bisa dengan cepat menangani overdosis atau ketergantungan narkoba ini bisa dengan cara mereka mengetahui, oh apa hal pertama yang harus kita lakukan saat narkoba ini atau orang ini sudah overdosis narkoba, supaya penanganannya tidak terlalu terlambat gitu. Kemudian ada juga program kami yang kedua untuk social action, yaitu Healthy School Free of Drugs, yang basically anti narkobanya kita kampanyekan ke sekolah-sekolah. Lalu kemudian di dalam itu juga kita akan buat peer educators. Itu artinya apa? Duta-duta pelajar anti narkoba kecil di dalam sekolah mereka masing-masing yang bertugas akan menjadi kelompok kecil, jadi tempat nyaman bagi mereka punya sekolah. Jadi anggaplah informan kita lah untuk mereka punya sekolah. Kemudian program yang ketiga itu Young Voices Say No to Drugs. Itu basically creative campaign untuk lomba. Karena anak muda sekarang mereka mengincar prestasi, oleh sebab itu cara yang paling gampang untuk kita mengharness mereka punya semangat ini untuk mengkampanyekan narkoba melalui buatan lomba tadi gitu. Jadi memang sudah ada program besarnya gitu ya, dan ternyata dari Cika dan Gio ini juga menggait duta anti narkoba di setiap sekolah begitu. Iya. Apakah kalian juga memberikan semacam pembekalan untuk mereka atau hanya diajak untuk berkolaborasi aja? Jadi kalau soal pembekalan itu dilakukan pas sosialisasi, karena sosialisasi ini kami buat secara umum, tetapi saat memang sudah ada yang dikhususkan atau ditetapkan untuk menjadi peer educators tadi, maka kita akan memberikan pembekalan atau pemahaman lebih lanjut tentang narkoba agar mereka tahu apa yang harus dilakukan. Nice. Nah, kalau Gio, tadi kita udah dengar kalau misalnya
Kalau dari penjelasan Cika mungkin kita taunya target kalian adalah anak-anak sekolah. Iya. Tapi apakah di luar situ ada target lainnya, misalnya remaja putus sekolah atau remaja-remaja lainnya di luar yang sudah dijelaskan tadi? Nah, sebenarnya kita juga mengincar remaja-remaja yang berada di pinggir-pinggir jalan. Nah, ketika kita telah mensosialisasikan di dalam sekolah, nah kita juga tidak lupa untuk mengedukasikan kepada remaja-remaja yang tidak berada di dalam sekolah supaya mereka memiliki kehidupan yang lebih baik. Nah, contohnya kebiasaan remaja sekarang itu menggunakan zat adiktif yaitu berupa produk Lemfox. Nah, itu kan kebanyakan remaja menggunakan Lemfox. Nah, kita harus mencegah mereka untuk menggunakan zat adiktif tersebut. Karena ketika mereka menggunakan zat adiktif terlalu berlebihan atau overdosis, mereka akan menjumpai dibilang malaikat maut lah. Karena ketika seseorang telah sampai di tahap overdosis, maka di depan mereka hanya cuma kematian. Makanya kita sebagai duta pelajar hadir di tengah lingkungan sekolah untuk mengedukasikan kepada mereka agar bagaimana cara mengatasi dan tidak mendekati lingkaran narkoba. Nah, ketika mereka telah menjauh dari lingkungan narkoba, pastinya salah satu door prize yang mereka dapatkan dari menjauhi lingkaran narkoba yaitu mendapatkan kesehatan yang jangka panjang dan juga menjaga masa depan mereka agar tetap sehat. Nah, Jadi ada masa depan cerah lah ya di depan Iya. mereka menanti gitu. Nah, ini menarik banget kalau misalnya Gio dan Cika bilang kalian juga menyasar remaja-remaja yang mungkin kehidupannya banyak di luar rumah gitu ya, jadi tidak ada kontrol dari orang tua atau guru. Gimana pendekatan kalian? Biasanya kan kalau misalnya orang lagi seru-seruan gitu ya, tiba-tiba ada orang datang, kalian jangan pakai Lemfox nanti begini, kalian kasih sosialisasi. Yang ada kan mereka kayak, duh apa sih kalian ini berisik cerewet. Nah, pernah nggak kayak gitu? Nah, ada tuh di kelas saya juga ada salah satu teman saya juga pengguna dari zat adiktif ini. Nah, di keseringannya dia tidak masuk sekolah. Nah, ketika ketemu di jalan dia sedang menggunakan zat adiktif ini. Nah, ketika ditegur dia melawan karena kan ketika remaja itu kan masih di tahap labil, masih ingin coba-coba. Nah, ketika telah mencoba zat adiktif, pasti dia akan keterusan. Nah, ketika keterusan tersebutlah kita sebagai duta pelajar mendekati dia dengan cara mulai dari orang tuanya dulu. Tidak bisa langsung dari dia karena pasti susah. Karena ketika seseorang telah mencoba hal yang baru dan dia merasa senang, susah untuk dijauhkan. Nah, mulai dari orang tuanya dulu. Nah, ketika mulai dari orang tuanya, sudah membangun hubungan dekat dengan orang tuanya, maka kita bisa mendekati anaknya supaya dari orang tuanya mengedukasikan secara perlahan agar ketika kita masuk untuk mengedukasikan lebih dalam, dia tidak kaget lagi sehingga dia bisa menerima apa yang kita edukasikan itu. Sejauh mana kalian ini bekerja sama dengan BNN dalam pemberantasan narkoba, karena kan kalian ini langsung dibawahi oleh BNN begitu kan? Iya. Sejauh mana kerjasama dari duta pelajar ini dengan BNN? Mungkin dari Cika bisa gantian jawab. Baik, terima kasih. Jadi langsung saja, kalau tanpa berlama-lama ya, kita langsung menginformasikan kepada khalayak umum bahwa kita secara langsung belum diedukasikan atau belum dikontak sama BNN untuk kabupaten kami. Sedangkan dari pusat sendiri sudah ada kerjasama dengan kami per kabupaten, tetapi belum ada kontak dari BNN kabupaten kami. Oleh sebab itu, kita diinstruksikan kalau memang tidak ada bantuan atau tidak ada informan yang datang untuk meneruskan pesan kita, maka kita sendiri yang terjun langsung pergi ke BNN setempat kami. Begitu pula di kabupaten-kabupaten lain. Jadi lebih terkhusus untuk BNN pusat yang ada di Jawa dan juga di Sumatera, itu mereka sudah tertangani per kabupaten mereka. Sedangkan untuk di wilayah timur seperti Makassar, Papua, dan juga Maluku, itu masih harus disosialisasikan atau diinformasikan secara sendiri gitu.
Tapi gimana respon dari BNN setempat? Apakah meng-provide data hanya sekedar itu saja atau ada dukungan-dukungan lain? Kalau soal datanya kami langsung di-provide sama BNN pusat. Kalau BNN setempat itu dia cuma menginformasikan ke yang pusat, dan pada saat kami meminta untuk di-provide informasi, itu keseringan yang mengkontak kembali ke kami adalah BNN pusat. Sehingga informasi yang kami dapatkan adalah dari BNN pusat yang sudah dikasih tahu oleh BNN setempat gitu. Oke, berarti memang lebih koordinasinya lebih cenderung langsung ke pusat seperti Iya. itu ya. Oke, nice. Nah, kalau misalnya dari Pemda sendiri, pemerintah daerah ada dukungan tersendiri mungkin untuk duta anti narkoba ini? Dukungan dalam artian dilibatkan di sosialisasi-sosialisasi atau di acara-acara anti narkoba, pernah dilibatkan mungkin? Kalau sampai detik ini belum ada, masih minim pembantuan dari pemerintah setempat, kebanyakan dari pemerintah pusat, sehingga kita pun sendiri harus yang pergi ke mereka gitu. Oke, jadi mungkin memang harus dilihat lagi lah duta anti narkoba ini sebagai, bisa dibilang sebagai pionir gitu ya untuk sosialisasi dan juga ajakan-ajakan anti narkoba di Maluku Tenggara ini. Nah, tadi ada beberapa program yang sudah disebutkan oleh Gio dan juga Cika. Program unggulan kalian, tapi ini apa sih yang paling kalian unggulkan lah dan kalian prioritaskan mungkin? Jadi program yang paling kita utamakan itu peer educator. Di dalam waktu jangka dekat ini kita akan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah untuk membangun kesadaran dan pemahaman tentang penyalahgunaan narkoba. Nah, pada saat itulah kita akan menunjuk peserta-peserta didik yang berada di sekolah tersebut untuk menjadi informan kita yang berada di sekolah-sekolah, karena kita kan tidak mungkin setiap harinya ke sekolah-sekolah itu. Jadi kita menunjuk. Nah, ketika kita telah selesai sosialisasi di kabupaten dan kota, SMA di kabupaten dan kota, kita akan membuat sebuah lomba. Nah, lomba ini yang kita masih rancangkan bagaimana cara lakukan lomba ini. Oke, jadi untuk sekarang fokusnya masih ke pure educator dengan menjadikan sosialisasi itu cara ya untuk mengajak si bibit-bibit unggul lah, bibit-bibit kader-kader lah ya di sekolah-sekolah gitu. Nah, kalau misalnya untuk duta anti narkoba sendiri ini gimana peran kalian dalam mendukung program pemerintah yaitu P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotika. Selain dari sosialisasi tadi ya, mungkin kalian ada pernah bikin sekarang tuh apa sih, Zoom ya, misalnya Zoom bersama dengan teman-teman di kota lain, atau ada campaign-campaign tersendiri yang kalian lagi jalankan di media sosial? Untuk mendukung program yang tadi P4GN itu kami merancangkan untuk secara sosmed. Karena berhubung minimnya dana, jadi kami memutuskan cara yang paling gampang, semua orang punya HP, semua orang punya sosmed, menggunakan kampanye di sosmed. Oleh sebab itu kita lagi mencoba untuk output sebanyak mungkin kampanye tentang anti narkoba itu, terutama di Instagram dan juga TikTok pribadi kami masing-masing. Ada juga kami punya Instagram, tapi itu khusus untuk depan wilayah timur langsung, Duta Pelajar Anti Narkoba yang berada dalam wilayah timur gitu. Nah, sejauh ini dari program-program kalian, sudah adakah dampak yang terlihat nyata gitu dari program-program kalian? Sudah mulai ada perubahan sedikit, setidaknya untuk sekolah-sekolah yang sudah kami sosialisasikan. Perubahannya bagaimana dengan informasi dari teman-teman yang ada dalam sekolah-sekolah tersebut. Oh, si A ini udah mulai jarang ngerokok, dia katanya takut. Karena kita juga pada saat sosialisasi memberikan kira-kira dampaknya bagaimana untuk mereka punya karir masa depan. Karena banyak anak zaman sekarang yang merokok, tapi juga mau menjadi abdi negara, sehingga jadinya susah untuk pada tes kesehatan. Itu yang kami informasikan, memberitahu resikonya apa sih, dampaknya kenapa, apa di kalian masa depan. Oleh sebab itu
perubahannya walaupun tidak secara besar atau gerakan angka yang skala yang besar, tapi mulai ada perlahan-perlahan perubahan sifat anak-anak yang memang ada penggunaan narkobanya gitu. Berarti memang sudah ada dampak positifnya dong ya Iya. untuk remaja-remaja sekolah-sekolah di kabupaten ya kan, fokusnya di Kabupaten Maluku Tenggara ya gerakan ini. Apa yang kalian harapkan eh, dari pemerintah daerah mungkin terhadap kalian? Apakah dukungan atau hal-hal seperti apa yang kalian harapkan? Kami sebagai duta pelajar yang baru terlihat sedikit-sedikit program kami yang telah kami jalankan. Kami mengharapkan untuk dukungan dari pemerintah dan juga BNN setempat agar mendukung program kerja kami ke depannya sehingga kami tidak kekurangan informasi tentang bahayanya narkoba ini. Nah, ketika kita telah mendapatkan dukungan dari Pemda atau BNN setempat, mungkin kita bisa melakukan program yang lebih besar lagi. Nah, karena kita akan melakukan eh, program kerja tentang lomba, nah kita ini membutuhkan dukungan dari Pemda dan juga BNN setempat agar ketika kita sosialisasi ke sekolah-sekolah itu memiliki surat izin dari BNN supaya dikirimkan ke sekolah-sekolah agar kita ketika ke sekolah-sekolah kita sudah dapat perizinan dari sekolah sehingga kita sosialisasinya itu berjalan dengan lancar. Jadi memperkuat legalitas kalian untuk sosialisasi di sekolah-sekolah juga ya. Dari remaja-remaja ini pasti ada beberapa yang memang sudah terjerumus ya. Memang sangat memprihatinkan begitu. Tapi gimana kalian membantu atau mengencourage teman-teman yang sudah terlanjur terjerumus ini supaya mereka tidak perlu insecure gitulah untuk bangkit kembali, dan juga bagaimana kalian mengajak teman-teman sekitar untuk mengubah stigma pandangan mereka terhadap uh, orang-orang yang sudah jatuh di kasus penyalahgunaan narkoba ini. Oke, baik. Jadi kalau untuk kami sendiri seperti yang tadi Gio sempat sampaikan bahwa kami pendekatannya kepada orang tua terlebih dahulu kalau memang sudah ada yang terjerumus. Tapi tak lupa juga kita menanyakan ke sang anggaplah korban penyalahgunaan narkoba ini kira-kira apa awalnya kenapa sampai dia bisa terjerumus. Ketika kita mengetahui akar dari masalah itu, kita bisa secara perlahan membantu mereka keluar karena tujuan sosialisasi kita ini bukan hanya untuk menginformasikan kepada semua orang bahwa narkoba itu nggak bagus, tapi untuk menginformasikan bahwa it's okay. Kalau kamu udah terlanjur terjerumus, as long as you ask for help, asal menanyakan, meminta bantuan, pasti akan dibantu. Karena pikirannya kami ini, it's never too late. Asal masih ada kemauan dan kemampuan untuk berubah, pasti akan dibantu, bisa kita rehabilitasi, bisa juga kami informasikan kembali tentang bagaimana caranya keluar secara pelan-pelan dari lingkungan narkoba. Jadi cara pertama kami itu pendekatan ke orang tuanya, kemudian pendekatan personal ke sang anggaplah korban ini. Oke, nah terus gimana biar orang-orang di sekitarnya, teman-temannya itu tidak memandang dia kayak kamu ini dasar pengguna gitu ya, kamu madesu, masa depan suram gitu, kamu udah kena inian narkoba, gimana mengubah stigma itu? Karena kan mungkin dia udah selesai nih sama obat-obatan dia atau hal-hal yang menjerumuskan dia seperti itu ya, zat-zat adiktif itu, tapi saat dia mau bangkit, orang-orang sekitar lah yang kembali menjatuhkan kepercayaan diri dia. Jadi kayak mungkin udahlah, daripada ya udahlah orang-orang juga udah nganggep aku sebagai pemakai gitu kan, udah lanjutin aja gitu. Gimana cara mengubah stigma masyarakat tersebut? Jadi kalau untuk kami itu ada suatu moto kecil lah, DLDC, don't listen, don't care. Karena Gen Z banget ya. karena pikiran kami as long as you're doing something positive it's okay. Itu makanya juga kita melakukan sosialisasi untuk anak-anak ini tahu, iya memang narkoba buruk, tapi untuk orang-orang yang memang sudah terjerumus, walaupun mereka ketergantungan, tapi kalau mereka mau mencoba keluar, dan pada saat mereka sudah keluar juga, itu kita harus menganggap, oh it's okay, mereka udah keluar, mereka udah
melewati masa-masa suram dan gelap itu, sekarang mereka menjadi pribadi yang lebih baik atau sedang mencoba menjadi pribadi yang lebih baik. Itu makanya DLDC itu tadi yang penting untuk sang korban yang lagi mau mencoba keluar gitu. Nice banget ya, DLDC, don't listen, don't care. Maksudnya sekarang ini kan Gen Z emang lagi gencar-gencarnya kesehatan mental ya. Iya. Jadi emang salah satu dari buat bangkit kembali, ya udah jangan dengerin apa kata orang, jangan peduli kata orang. Yang penting selama kita mau mengejar sebuah sisi positif gitu ya, masa depan ya lakuin aja gitu. Iya, benar. Oke, suatu pergerakan yang luar biasa, dan pastinya tadi kalian juga mengajak nih orang tua untuk pendekatan lah ya kalian lakukan sama orang tua. Gimana kalian sampaikan ke orang tua ini supaya bisa mendukung program-program kalian dan juga pemerintah dalam pencegahan narkoba? Cara utama itu pastinya mencari tahu dulu informasi-informasi tentang narkoba ini dulu. Lalu kita lanjutkan, teruskan informasi tentang narkoba-narkoba ini ke orang tua. Sehingga mereka bisa tahu ini bagaimana ketika dampak dari penggunaan narkoba ini. Nah, ketika kita telah memberitahukan, orang tua pasti mendukung untuk anaknya tidak terjerumus di dalam narkoba. Lah, ketika mereka telah mengingini untuk anaknya tidak terjerumus di dalam narkoba, mereka pasti memerlukan bantuan seumur dengan anaknya. Nah, kita hadir untuk membantu orang tuanya untuk menjaga pertemanan mereka agar tetap positif. Nah, ketika lingkungan pertemanan positif telah dibangun, tak jarang juga ada ajakan yang tidak sehat. Nah, dari situlah kembali ke dalam diri sendiri untuk membangun pedoman diri untuk menolak ajakan yang tidak sehat tersebut. Karena ketika pedoman diri tidak ada, pasti gampang sekali untuk diajak ke sana ke sini karena kita kan masih labil, Iya. masih ingin coba-coba. Nah, Nice. Berarti Duta Anti Narkoba Maluku Tenggara ini hadir sebagai teman gitu ya, Iya. teman yang mau merangkul sesama temannya, mau mengajak sesama temannya untuk ayo kita jauh-jauh dari narkoba, jangan coba-coba gitu. Karena mungkin memang orang nggak ada ya yang bercita-cita nanti aku suatu saat mau pakai zat ini, zat itu, zat ini. Nggak mungkin ya kan, pasti mereka awalnya coba-coba, dan coba-coba ini yang menjadi titik apa ya, titik kritis lah, karena salah-salah ya udah jadi kecanduan dan jadi pengguna kecanduan, dan bahkan bisa kalau kata Gio tadi menjemput kematian gitu ya, Iya. menjemput maut. Nah, dari segala sisi negatif narkoba dan juga proker-proker yang sudah kalian kerjakan untuk memberantas narkoba di Maluku Tenggara, apa sih harapan kalian untuk gerakan anti narkoba di Indonesia ini, khususnya dalam mendukung visi dari Indonesia bersih narkoba? Seperti yang kita tahu, 2045 terwujudnya generasi emas, Indonesia generasi emas. Jadi di sini kita dari timur, seperti orang tahu, kebanyakan daerah timur adalah 3T. Ya. Terkebelakang dan juga hal-hal lain yang seharusnya kita bisa singkirkan dari dahulu. Oleh sebab itu, timur juga, daerah timur termasuk daerah yang rawan untuk terjadinya penyalahgunaan narkoba karena ketatnya aturan mengenai narkoba ini sangat minim. Jadi oleh sebab itu kita harus bisa untuk membantu teman-teman kita yang mungkin masih labil, tidak paham, ataupun juga udah terjerumus ke dalam narkoba. Itu makanya ini namanya Indonesia Generasi Emas, bukan hanya Jawa Generasi Emas atau Kalimantan, enggak, tapi Indonesia secara keseluruhan. Untuk membantu daerah timur atau wilayah timur yang masih kurang ini, kita bisa membantu dengan cara kita tersendiri untuk mulai dari diri pribadi kita pertama, untuk menolak adanya narkoba. Karena narkoba itu banyak yang tidak sadar tapi menjadi salah satu titik gelap yang ada sehingga membutakan bukan hanya seorang tapi banyak orang. Satu orang yang terkena narkoba bisa mengajak seluruh pertemanannya untuk terjerumus ke dalam narkoba. Makanya dari satu orang bisa juga bangkit banyak orang. Begitu pula dengan jatuhnya satu orang. Makanya kita harus bisa membantu menarik mereka kembali menjauh dari genggaman
narkoba tersebut. Jadi harapan kalau untuk aku dengan Gio itu cuman satu, berani tolak dan berani don't listen don't care. Jadi adanya generasi yang berani gitu ya, berintegritas untuk menolak segala ajakan atau penggunaan zat-zat adiktif seperti itu. Dan tentunya peran duta anti narkoba ini menjadi bukti juga bahwa anak muda bisa jadi garda terdepan, dan memang seharusnya anak muda lah yang menjadi garda terdepan gitu ya, karena di Indonesia anak mudanya lagi banyak banget gitu. Dan dari duta anti narkoba ini juga diharapkan pastinya ada gerakan-gerakan hidup sehat dan juga produktif yang bisa mengajak teman-teman atau remaja-remaja seusia mereka untuk menjauhi penyalahgunaan dari narkoba ini. Dan tentunya gerakannya bukan sekadar kampanye tapi aksi nyata yang dilakukan biar lebih dekat gitu dan bisa lebih menjangkau si teman-teman yang sudah terjerumus ini. Dan terima kasih untuk Cika dan juga Gio untuk waktu dan kesempatannya. Dan semoga obrolan ini menjadi pengingat kita bahwa PR Indonesia dalam memberantas narkoba ini masih sangat banyak, dan marilah kita menjadi agen-agen perubahan agar Indonesia bisa bersih dari narkoba. Saya Viana pamit undur diri, sekian podcast dari RRI.